Shalom, selamat pagi umat yang dikasihi Tuhan. Selamat mengikuti ibadah doa pagi 10 hari keempat pada hari ini dengan tema berani berdamai dan mengakui kesalahan. Berani berdamai dan mengakui kesalahan. Marilah kita bernyanyi lagu pembukaan dari PKJ 36. Yesus Raja damai, Tuhan Maha Kasih, sambut kami dalam rahmat-Mu. Buanglah ya Tuhan dosa-dosa kami, rantai kuasa jahat Kau putuskanlah. Tupaslah ya Tuhan kuasa kegelapan, hingga tak tersisa nampak dayanya. Engkau kami ikut, terus kegelapan, sampai kami masuk sukacita-Mu. Kita memasuki doa pembukaan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan bangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Kau yang juga yang memberikan nafas kehidupan untuk kami Tuhan, untuk kami boleh mengikuti ibadah 10 hari pada hari ini. Tuhan, berkati ibadah doa 10 hari ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi umat yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memasuki renungan, saya ajak untuk membuka Alkitab. Bacaan kita pada pagi hari ini dari Kejadian 33 ayat 1 sampai 10. Kejadian 33 ayat 1 sampai 10. Sebelum kita membaca dan memulai renungan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang bertata dalam surga, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Ini kami Tuhan, umat-Mu di tempat ini, di tempat kami masing-masing, yang mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan renungan, mengikuti doa 10 hari pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang memberi kekuatan dan sukacita dalam kami mengikuti ibadah doa 10 hari pagi hari ini. Hanya nama Tuhan Kristus kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Pembacaan kita dari Kejadian 33 ayat 1 sampai 10, saya akan membacakannya untuk kita semua. Kejadian 33 ayat 1 sampai 10. Yakub melayangkan pandangnya, lalu dilihatnya Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka diserahkannya lah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea dan sebagian kepada Rahel, serta kepada kedua budak perempuan itu. Ia menempatkan budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka, Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka, dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka, dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali, sehingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya, dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangislah mereka.
Kemudian Esau melayangkan pandangnya, dilihatnya perempuan-perempuan dan anak-anak itu. Lalu ia bertanya, "Siapakah orang-orang yang beserta engkau itu?" Jawab Yakub, "Anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hamba-Mu ini." Sesudah itu, mendekatilah budak-budak perempuan itu beserta anak-anaknya, lalu mereka sujud. Mendekat jugalah Lea beserta anak-anaknya, dan mereka pun sujud. Kemudian mendekatlah Yusuf beserta Rahel, dan mereka juga sujud. Berkatalah Esau, "Apakah maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi?" Jawabnya, "Untuk mendapat kasih tuanku." Tetapi kata Esau, "Aku mempunyai banyak adikku, peganglah apa yang ada padamu." Tapi kata Yakub, "Janganlah kiranya demikian. Jikalau kamu telah mendapatkan kasihmu, terimalah persembahanku ini dari tanganku. Karena memang melihat mukamu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah, dan engkau pun berkenan menyambut aku." Tema ibadah doa 10 hari ini adalah berani berdamai dan mengakui kesalahan. Sebelumnya saya review dikit kisah Esau dan Yakub. Esau dan Yakub adalah kakak beradik yang merupakan anak Ishak. Dahulu kisah sebelum kisah pembacaan hari ini adalah Yakub menipu Esau dengan sup kacang merah untuk mendapatkan hak kesulungan Esau. Setelah dijual hak kesulungan, akhirnya Yakub diberkati Ishak. Setelah diberkati, hak kesulungannya milik Yakub, harusnya yang milik Esau, lalu Yakubnya pergi. Saya juga nggak tahu kenapa hak kesulungan ini nggak bisa ditarik kembali atau dibikin 2 kali gitu. Tapi hak kesulungan yang menjadi berkat, menjadi simbol kemakmuran mungkin waktu itu, udah diambil Yakub. Lalu Yakub pergi, sedangkan Esau nggak mendapat apapun. Gitu. Lalu kisah ini menceritakan bagaimana Yakub setelah pelariannya, dia mendapat banyak hal, tapi ada satu hal yang dia nggak dapat, yaitu damai sejahtera. Dia masih kepikiran tentang kesalahannya. Akhirnya di kisah ini Yakub beserta keluarga dan budak-budaknya serta harta-hartanya datang ke hadapan Esau dan minta maaf. Kayak keberanian Yakub untuk menghadapi Esau begitu panjang perjalanannya. Ini nggak cuma butuh 1 tahun, 2 tahun, tapi kira-kira hampir 14 tahun sehingga Yakub mau berani untuk berdamai dan mengakui kesalahan. Ketika dapat dapat tema ini, perenungan saya setidaknya ada 3 kata yang kita perlu tahu untuk kita bisa berani berdamai dan mengakui kesalahan, yang bisa diambil dari kisah Yakub dan Esau. 3 kata ini yaitu SMS kalau yang sesuai renungan saya. SMS itu adalah pertama salahku, yang kedua minta maaf, dan ketiga sementara. Salahku, minta maaf, dan sementara. Salahku itu bicara tentang bagaimana kita bisa menyadari kesalahan kita. Ketika kita berelasi dengan orang, kita akan dengan mudah menunjukkan salah orang lain kepada kita. Salah anak-anak kita, salah orang tua kita kepada kita, salah teman-teman kita kepada kita. Itu gampang banget. Ada juga salah orang lain dikasih tahu kita, terus kita kasih tahu ke orang lain, gosip gitu. Itu gampang banget kita tahu salah orang lain. Tapi ketika kita menyadari kesalahan kita, itu cukup sulit. At least buat saya juga cukup sulit mengetahui kesalahan saya. Makanya perlu rendah hati untuk bisa tahu. Bahkan dalam kisah Yakub, ketika dia menipu Ishak, dia awalnya mungkin yang saya pikirkan adalah dia berpikir, oh toh si Esau udah jual hak kesulungannya kok dengan sup kacang merah. Akhirnya dia tetap merasa itu bukan salahnya dia gitu. Ketika dia nggak mengetahui itu salahnya dia nggak bakal mau berani minta maaf dan mengakui kesalahan. Dia aja nggak tahu dia salah. Jadi untuk bisa memulai segalanya kita harus tahu kita salah. Setiap orang punya salah. Untuk cari tahunya coba deh kita pikirin masing-masing. Orang terdekat sama kita. Kalau saya tanya salah dia terakhir apa, pasti mungkin mudah kita cari.
oh dia datang terlambat, oh dia nyusahin ini gitu. Tapi coba pikirin apa salahnya kita buat orang tersebut. Itu yang pertama, salahku. Yang kedua, minta maaf. Ketika kita berbuat salah dan kita menyadari kita salah, respon orang itu beda-beda. Ada yang dia berbohong, ada yang dia pura-pura nggak tahu, ada yang dia kabur kayak Yakub. Dia kabur aja, lari gitu. Bahkan kalau anak kecil melakukan kesalahan, kadang-kadang tuh responnya dia bohong aja gitu. Itu kayak dosa yang nggak diajarin gitu. Nggak ada tuh pelajaran kalau salah bohong ya, nggak ada. Tapi dia tahu aja gitu. Respon naluriah manusia itu dosa gitu. Makanya ketika kita yang katanya udah menjadi Kristen, mengaku percaya, hendaknya kita sadar gitu. Setelah kita salah, apa yang harus kita lakukan gitu. Setiap relasi pasti punya konflik. Dan gak ada konflik yang merusak sebuah relasi yang baik. Relasi yang baik rusak bukan karena konflik, tapi karena orangnya saling nunggu minta maaf biasanya. Jadi kalau kita tahu, kita udah sadar kita salah, yaudah yuk kita minta maaf. Sekarang kalau perlu lagi denger rekaman ini langsung chat temennya, chat orang tuanya, chat siapapun, minta maaf secepat mungkin agar ada relasi yang pulih. Selanjutnya setelah SMS kan tadi kan, salahku, minta maaf, dan S terakhir itu adalah sementara. Kasus COVID-19 menyadarkan kita bahwa segala hal itu sementara. Beberapa hari sebelum rekaman ini ada salah satu influencer terkenal Kristen yang meninggal, umurnya padahal masih cukup muda. Dan itu nggak cuma dia, banyak juga kasus-kasus yang meninggal muda. Atau sakit-sakitan, atau dia pergi. Saya mau bilang setiap relasi itu sementara. Jadi, saya nggak tahu apa alasan terbaik untuk kita berani mengakui kesalahan selain kita menyadari semua hal itu sementara. Ketika kita sadar bahwa relasi kita sementara, kehidupan kita sementara, di titik itulah kita bisa akhirnya mau memperbaiki relasi-relasi yang rusak. Karena kadang-kadang semakin dekat kita sama seseorang, makin besar juga konflik yang mungkin terjadi. Dan makin enggan juga kita meminta maaf. Kalau yang denger ini ada ikut Instagram saya sempat buat survei kecil-kecilan. Di pertanyaan pertama, lebih susah minta maaf atau memaafkan? Jawabannya lebih susah memaafkan. Tapi di beberapa menit setelah itu saya tanya, jika itu orang terdekat kamu, orang tua, anak, pacar, atau siapapun yang terdekat, jawabannya lebih susah minta maaf. Survei ini diikuti sekitar 50 orang. Artinya, ketika kita berurusan sama orang-orang terdekat sama kita akan lebih mudah memaafkan mereka. Ya, misalnya anak kita salah sama kita pasti memaafkan. Orang tua kita salah, ya pasti kita maafkan. Tapi, kapan terakhir kita benar-benar minta maaf kepada orang-orang tersebut? Penyakit mental illness kan nggak ada ketahuan kayak COVID kan, ada tes PCR-nya kan. Mental illness itu nggak ada yang tahu gitu. Ya paling lihat status WhatsApp atau status Instagram-nya lah. Tapi kadang-kadang beberapa orang juga nggak bisa menunjukkan itu. Tapi relasi yang baik dan tidak enggan untuk meminta maaf adalah langkah awal untuk mencegah penyakit mental illness atau yang lebih parah lah. Dan itu harus dilakukan oleh orang-orang terdekatnya. Gak usah mikirin yang jauh-jauh berani berdamai dan mengakui kesalahan. Coba lihat rekan sepelayanannya, coba lihat sahabatnya, atau kontak WhatsApp-nya yang udah lama gak di-chat. Mulai dari yang paling dekat untuk berani mengakui kesalahan. Dan saya mau nutup renungan ini dari quote Steve Jobs yang bilang, jika Anda hidup setiap hari seperti ini hari terakhir Anda, suatu hari Anda pasti akan benar. Jadi pastikan kita hidup seperti ini hari terakhir. Beresin relasi, punya sukacita, damai sejahtera yang utuh dari relasi-relasi yang utuh, sehingga
Kita benar-benar hidup bukan dipenuhi kebencian, penyesalan, tapi hanya dari sukacita dari Allah. Amin. Kita akan memasuki doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Sorgawi, kami berdoa Tuhan memberikan hikmat kepada semua anggota majelis jemaat dan para aktivis gereja agar mereka mau melayani Tuhan dengan umatnya dengan sukacita, dan juga mendoakan persiapan memperingati perayaan hari turunnya Roh Kudus yang semakin dekat. Tuhan, berikan kami hati yang berani berdamai, mengakui kesalahan, dan mau melepaskan maaf kepada saudara-saudara kami yang saat ini masih bermasalah dalam hubungan kami. Ya Tuhan, dalam kemurahan-Mu, dengarkanlah doa kami. Bila ku berdoa, Tuhan sambut jiwaku. Bila ku berdoa, Bapa Sorgawi, kami berdoa agar Tuhan menolong dan memberkati usaha pemerintah Indonesia memutus rantai penularan COVID-19 dan pelaksanaan vaksinasi untuk seluruh rakyat. Tuhan berikan hikmat kepada seluruh aparat pemerintah agar kami mengayomi seluruh anggota masyarakat dengan baik. Ya Tuhan, dalam kemurahan-Mu, dengarkanlah doa kami. Bila ku berdoa, bila ku berdoa, Tuhan sambut jiwaku. Bila ku berdoa, Kami juga berdoa untuk setiap pasien COVID yang sedang menderita baik di rumah maupun sedang isolasi mandiri. Kiranya Tuhan yang memberi kekuatan bagi setiap pasien untuk bisa melalui hari-hari ini Tuhan. Berkati juga keluarga dari pasien atau korban meninggal pasien COVID. Kiranya Tuhan yang memberi penghiburan dan sukacita sejati sehingga bisa melewati masa-masa ini Tuhan. Tidak henti-hentinya kami berdoa untuk tenaga medis yang menangani COVID. Kiranya Tuhan yang memberi kekuatan dan kesehatan bagi mereka sehingga mereka dapat berjuang di garda terdepan sehingga kami bisa memerangi COVID ini dengan baik. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk umat GKI Sumbawa II yang sakit, Ibu Rismawati Sitanggang dan Bapak Idris Tarigan. Kiranya Tuhan yang memberi kekuatan dan penyembuhan untuk umat yang sakit ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, ya Tuhan dalam kemurahan-Mu. dengarkanlah doa kami. Bila ku berdoa, bila ku berdoa, Tuhan sambut jiwaku. Bila ku berdoa, Bapa, kami berdoa untuk kehidupan pemulihan perekonomian Indonesia karena dampak pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Tuhan juga menolong umat yang saat ini sedang bergumul dalam masalah ekonomi karena pandemi ini Tuhan. Tuhan berikan kepada kami hati yang penuh kasih untuk menolong mereka yang membutuhkan uluran tangan kami. Ya Tuhan, dalam kemurahan-Mu. dengarkanlah doa kami. Amin.
Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyanyikan lagu penutup dari PKJ 267. Damai sejahtera, amalkanlah maknanya. Allah Bapa kita, kita anaknya, rukun bersaudara, penuh bahagia. Dunia, dan inilah saatnya ucapkan ikat-mu, jalankan perintahnya. Setiap kata dan karya kita memuji namanya. Damai di dunia ini dan selamanya, ini dan selamanya. Dunia, dan kita dutanya. Damai sejahtera, amalkan maknanya. Allah Bapa kita, kita anaknya, rukun bersaudara, penuh bahagia. Damai dunia, dan inilah saatnya ucapkan ikat-mu, jalankan perintahnya. Setiap kata dan karya kita memuji namanya. Damai di dunia ini dan selamanya, ini dan selamanya. Umat yang dikasihi Tuhan, ibadah doa 10 hari yang keempat telah selesai. Terima kasih atas kehadirannya. Kita bertemu lagi besok pagi jam 5 pagi pada doa 10 hari di hari yang kelima. Tuhan Yesus memberkati kita semua.